ketentuan sholat jamaah berada di satu tempat jika bisa melihat langsung, alhamdulillah, sebagaimana dalam fenomena ini bisa melihat langsung. Saya langsung bacakan pertanyaan Ustadz ya. Baik. Pertanyaan pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada Antum atas besarnya perjuangan di dalam hikmah dan untuk kaum muslimin. Pengajaran kepada mereka perihal urusan agama dan problem solving bagi mereka. Jazakumullah khairan. Pertanyaanku adalah Ustadz, saya seorang imam dan khotib di Masjid Jami untuk warga kampung kami. Kondisi masjid telah sempit dengan banyaknya orang yang sholat. Untuk itu kami melakukan perluasan dengan mendirikan masjid baru yang berada di samping masjid lama. Kami tidak bisa menggabungkan dua masjid ini karena beberapa kesulitan terkait dengan kondisi bangunan, pelurusan shaf dan tempat imam. Walhasil ada space sekitar 2 meter di antara dua masjid ini yang dimanfaatkan untuk lewatnya para muslimah menuju ruang tangga sholat wanita yang berada di atas masjid baru. Di situ jamaah wanita masih bisa melihat imam dan shaf pertama. Kedua masjid ini hanya terhubung dengan pintu dan space sempit di bagian belakang bangunan masjid. Bangunan masjid baru ini lebih maju dari masjid lama sekitar 3 meter. Kami memiliki 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana menurut Antum tentang musolah wanita tersebut? Yang kedua, apakah boleh kaum muslimin sholat di masjid lama pada hari Jumat karena masjid baru penuh tidak bisa menampung jamaah lagi? Sebagai informasi, jamaah di shaf pertama masjid lama bisa melihat jamaah di shaf pertama masjid baru dan bisa mendengar suara imam tanpa pengeras suara karena adanya jendela-jendela pada sisi samping masjid. Jazakumullah khairan Ustaz. Amin amin wa iyyakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Sebagaimana tadi disampaikan Abu Fatiyah hafizahullah taala, kita pada edisi kali ini mengangkat tanya jawab dari buku terbitan Yayasan Idul Fitrah, dalam hal ini jilid yang ke-6. Judul bukunya terkadang ditanyakan jilid ke-6. Tadi pertanyaannya sudah dibacakan. Ada pengurus masjid, beliau sebagai imam, melihat masjidnya sudah penuh sesak sehingga kemudian mendirikan masjid yang baru dan dibangun di sampingnya. Cuma karena suatu kondisi bangunan baru, masjid baru ini tidak bisa menyatu. Jadi ada jarak space sekitar 2 meter, nggak bisa disatukan. Nah, space ini antara masjid lama dan masjid baru digunakan untuk kelewatnya para jamaah wanita menuju lantai 2. Demikian keadaannya. Pertanyaannya, bagaimana tentang sholat jamaahnya wanita di lantai 2 itu? Mereka melihat barisan shaf yang awal-awal gitu ya. Jadi dari atas masih terlihat. Berarti kan ada apa namanya? Ada space terbuka yang bisa melihat di shaf awal-awal gitu ya. Bagaimana sholatnya para wanita? Sah. Karena ketentuan sholat jamaah berada di satu tempat jika bisa melihat langsung, alhamdulillah, sebagaimana dalam fenomena ini bisa melihat langsung. Atau tidak melihat langsung tapi mendengar suara. Mendengar suara. Yang jelas masih satu tempat ya. Masih satu tempat. Misalnya di Masjid Thaibah, masjid kita. Itu kan ada ruang utama, ada teras. Ya. Dari ruang utama ke teras itu kan tertutup. Ada sekat ya, dinding dan kaca. Bagaimana orang-orang yang di luar, yang nggak melihat depan misalnya, ya masih mendengar suara. Dan di Thaibah ini pakai kaca, jadi terlihat. Misalnya sama sekali tertutup pakai dinding, jadi kan nggak melihat depannya. Sah apa tidak? Jawabannya sah, karena masih satu tempat. Dengan mendengar suara sudah cukup. Nah, demikian kurang lebih yang dijawab oleh para ulama di dalam buku ini yang kita nukil. Kemudian pertanyaan kedua yang tadi dibacakan, apakah boleh kaum muslimin sholat di masjid lama pada hari Jumat?
karena masjid baru penuh tidak bisa menampung jamaah lagi. Sebagai informasi, jamaah di shaf pertama masjid lama bisa melihat jamaah di shaf pertama masjid baru dan bisa mendengar suara imam tanpa pengeras suara karena adanya jendela-jendela pada sisi dinding. Artinya kalau dengan suara yang biasa saja tanpa pengeras suara masih terdengar. Bisa apa enggak? Jawabannya di sini ada permasalahan. Yang menjadikan ada permasalahan apa? Masjidnya tidak bersambung. Jadi dikatakan lain tempat. Jadi katakan lain tempat. Kalau pertanyaan yang pertama, musolanya wanita dan sholatnya para wanita gak ada masalah karena memang satu tempat. Dan apalagi melihat soft yang masih awal masih melihat itu. Nah ini kan mereka yang sholat di dua tempat, memang masjid baru ya untuk apa namanya pengembangan karena yang lama nggak menampung. Nah, semua masjid baru digunakan, tapi orang-orang yang di masjid lama memang melihat mereka dan mendengar suara mereka, tapi terpisah oleh space yang memisahkan ini. Nah, ini ada yang mata tidak sah. Berarti softnya terputus tadi. Karena softnya terputus. Bagaimana biar sah? Space yang 2 meter ini mesti diisi. Jadi nyambung. Jadi nyambung. Jadi ketentuannya tempat bisa berbeda asalkan nyambung. Begitu. Misalnya begini. Misalnya ada masjid. Orangnya penuh, jamaahnya penuh. Sehingga membludak sampai luar, sampai sepanjang 1 kilo misalnya. Ke jalan. Halaman terus mau ke belakang 1 kilo. Boleh apa tidak? Asal nyambung, gak ada masalah. Jadi ini yang ditekankan, asal nyambung tidak masalah. Nyambung. Kalau misalnya tidak tersambung, misalnya ada sungai yang membatasi keduanya, atau gak ada sungai, tetapi memang ini satu kelompok, ini kemudian kosong, dan belakangnya ada kelompok lagi, ya semacam itu, ada yang mengatakan tidak sah. Begitu. Makanya untuk kehati-hatian, karena ada yang mengatakan tidak sah, di mana syarat jamaah itu jika di lain tempat atau tidak satu tempat mesti nyambung. Oleh karena itu space yang di antara dua masjid ini sebagiannya diisi, biar sop-sopnya nyambung, ya, biar sop-sopnya nyambung. Nah, di situ yang sah itu yang sah. Yang tidak sah itu tidak sah yang gedung barunya, gedung lamanya yang tidak nyambung, atau kedua-duanya menjadi tidak sah. Yang tidak, yang sah kan yang bersama imam. Yang bersama imam. Yang sah yang bersama imam. Adapun yang terpisah dari imam karena terpisah sopnya itu yang tidak sah. Nah, iya.